Kerjaan gampang, nggak perlu banyak mikir, ongkang-ongkang kaki, petentang-petenteng sana sini, gajinya pun juga nguri. Apalagi kalau bukan tukang. Tapi bener, kata Le Bagong, gaji tukang pel di Inggris itu 10 kali lipat UMR Solo dan sekitarnya. Ya iya sih. Dan hal itu sejenak membuat saya terdiam. Kok bisa ngepel doang dapat 2 digit? Tapi Le Bagong menambahkan, iya, memang gaji tukang pel di sana 2 digit. Soalnya bukan ngepel sembarang ngepel. Tapi ngepel tumpahan bocor stadion MU waktu itu. Ya Allah, stadion bocor. Tapi ngomong-ngomong soal tukang pel, saya jadi teringat tentang sebuah film yang bercerita kisah hidup tukang pel. Tapi tukang pel satu ini nggak kayak mas-mas Tafa di atas. Melainkan parasnya mampu menyita mata Daud, Widodo, Le Bagong, dan juga saya pribadi. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Mbak yang baru bangun ini namanya Gabi. Gabi. Oke, Gabi. Hidup mandiri sejak dini membuat Gabi tumbuh menjadi sosok perempuan yang kuat. Bahkan bekerja sebagai tukang pel, tukang sampah, dan apapun yang bisa ia lakukan bukan menjadi halangan. Apapun itu, selama dirinya bisa mendapatkan uang dari usahanya sendiri, Gabi selalu bersyukur. Namun kita harus tahu, bekerja sebagai tenaga kebersihan, apalagi di sebuah rumah sakit, tidak semudah yang kita bayangkan. Terkadang ada juga pasien yang kurang ajar dengannya. Hari itu dengan niat basa-basi biar akrab, Gabi malah mendapat hinaan dari laki-laki satu ini. Namanya Sol, tapi bukan Sol sepatu. Sol berkata seorang tukang pel nggak perlu sok akrab dengannya. Hal itu Sol lontarkan karena ia merasa ada perbedaan kasta yang besar antara Gabi dengan dirinya. Secara Sol ini anak dari Sultan Kaya Raya, dan Gabi cuma seorang tukang pel miskin yang tidak punya apa-apa. Namun untungnya seorang pria datang menengahi dan meminta maaf atas kesombongan yang dilakukan Sol. Namanya Namu. Pero parang kapatid ko na rin yun. Of course, yeah. Sebelum bercerita lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan anak Sultan Kaya Raya satu ini, Sol Sikat. Iya, Sikat, S-I-K-A-T. Di IMDb namanya memang begitu. Sol sendiri adalah seorang pasien di rumah sakit tempat Gabi bekerja. Ia juga memiliki hobi yang para pria tampan seperti saya sukai, yaitu main motor. Tiada hari tanpa ia habiskan untuk main motor. Bangun tidur, langsung ngegas. Mau makan, langsung ngegas. Namun, di balik hobinya yang suka ngegas itu, ternyata Sol memiliki sebuah penyakit yang tidak semua orang miliki. Dan dokter berkata bahwa hidupnya hanya tinggal menghitung hari. Hal itulah yang menjadikan Sol menjadi pribadi yang keras dan juga acuh dengan sekitarnya. Lalu, Namu sendiri adalah satu-satunya teman dan sahabat yang Sol miliki. Selama di sana, hanya Namu yang selalu ada untuk Sol. Bahkan sudah Sol anggap seperti saudaranya sendiri. Walaupun begitu, jangan dikira perjuangan Namu untuk membujuk Sol berobat berjalan dengan sangat mudah. Namu telah berkali-kali membujuk Sol, bahkan sampai melabrak Sol di tempat latihan motornya. Tapi selalu saja Sol mengelak dengan bilang bahwa hidup dan mati udah ada di tangan Tuhan. Seraya melempar sebuah koin di tangannya. Ia bilang jika koin menunjukkan kepala, maka ia takkan mau berobat. Namun jika ekor, ia akan menuruti apa kemauan Namu. Heads! Watangnya. Oh, parang hospital. Usok ka na naman pupunta. Teka lang. Walaupun sudah kalah, Sol masih saja ngeyel. Di sana tanpa rasa bersalah, Sol pun malah menghisap surya di tangan. Menghisap surya di tangan? Oh, Rok. Saya pikir surya. Hal itu segera membuat Namu marah besar. Bagaimana bisa Sol berani melakukan itu di kondisinya yang sedang sakit? Ditambah, ini rumah sakit loh. Boya mikir toh, ucap Namu. Namun Sol masih saja ngeyel sampai Namu berkata bahwa ia takkan ada lagi di sini. Itu karena ayah Namu telah jatuh sakit. Jadi Namu harus segera pulang menemaninya. Melihat sang sahabat tampak kesusahan karena ulahnya, hati Sol pun terketuk dan bilang,
bahwa Namu tak perlu khawatir dengan Sol. Sol juga berjanji tidak akan sebat lagi dan akan rutin berobat mulai hari ini. 네, 동생. Gabi? Gaby yang sedang menguping percakapan Sol dan Namu tiba-tiba ketahuan. Ia pun segera berdalih bahwa dirinya sedang ngepel lantai. Namu yang sedang buru-buru pun tak terlalu menggubris apa yang Gaby lakukan dan segera berpamitan. Dengan petantang petenteng, Sol pun keluar dari kamarnya seraya menyapa Gaby dengan sombong. Gaby yang merasa tersudut pun akhirnya bilang, sekali lagi Sol bersikap tidak sopan, maka pengobatannya akan segera Gaby cabut dari sana. Sol pun hanya bisa terkekeh dengan bilang, lah kamu siapa? Cucu pemilik rumah sakit. So-soan banget berkata seperti itu. Hindi. Lola Paps ko. Sino bang demonyo sa ating dalawa? Sabi mo nga dito, ayaw niya maniwala eh. Opo, totoo po yung sinasabi ni Ma'am Gabi. Thank you, kuya. Dan tidak disangkanya, tukang pel yang dari tadi Sol hina ternyata cucu dari Sultan kaya pemilik rumah sakit. Gaby pun segera membawa Sol ke kamarnya sebagai bukti. Di sana, Gaby menunjukkan bahwa sang kakek juga memberikannya kamar istimewa dengan segala hal yang serba ada. Namun kakeknya tak ingin Gaby menjadi anak manja yang hanya tahu minta uang saja. Maka dari itu, Gaby pun bekerja di tempat ini sebagai tukang pel dan bersih-bersih. Tak lama setelah percakapan itu, Suster Bell pun datang untuk bawa Sol diperiksa ke ruang ronsen. Namun setelah pemeriksaan itu, wajah Sol tampak ragu akan hasilnya. Gaby yang masih menunggu di depan kamar pun segera bertanya, apakah hasilnya baik-baik saja? Dengan raut wajah yang sedih, Sol hanya menjawab, ia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Jika memang Tuhan ingin ia segera kembali, ia akan kembali. Seluruh hobi dan kesibukan yang dirinya lakukan selama ini hanya sebatas pelampian Sol akan penyakitnya. Mendengar itu, Gaby hanya bisa bilang, mungkin itu cara Tuhan agar hambanya mensyukuri apa yang telah ia beri. Waktu yang sedikit itu Tuhan berikan agar sang hamba tahu bagaimana memanfaatkan waktunya. Gaby telah melihat berkali-kali kematian datang ke tempat ini. Dan salah satunya mungkin adalah mendiang sang ayah. Lambat laun, seluruh rasa sakit dan sesal yang Gaby rasakan perlahan membuka matanya. Ia sadar bahwa waktu begitu berarti. Oleh karenanya, kini Gaby hanya ingin memanfaatkan waktu yang ia miliki dengan lebih baik. Dan selalu bersyukur dengan apa yang telah ia miliki. Dan perkataan Gaby jelas menyentuh hati Sol. Dan mungkin tak hanya menyentuh, namun juga membangkitkan sebuah rasa yang selama ini Sol belum pernah rasakan. Sol segera bercerita bahwa mungkin hidup mereka berdua hampir sama. Sol juga kehilangan orang tuanya. Beberapa tahun yang lalu, saat Sol ingin bertamasya, ia sekeluarga terlibat sebuah kecelakaan fatal. Dan hal itu merenggut nyawa ibunya. Sejak saat itu, ayahnya mulai berubah dan mulai mengacukannya. Ayahnya tak lagi cinta dan hanya berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Padahal yang Sol butuhkan adalah kasih sayang. Kasih sayang dari seorang ayah. Dan selain itu, di sini hanya Namu yang selalu ada. Oleh karenanya, Sol benar-benar menganggap Namu seperti saudaranya. Tak lama setelah itu, Suster Bell kembali dan memberitahukan bahwa hasil tes Sol baru bisa keluar esok pagi. Oleh karena itu, Sol pun segera berpamitan dengan Gaby dan bilang, sampai jumpa esok hari. Namun esoknya, apa yang Sol takutkan pun terjadi. Dokter berkata bahwa penyakitnya semakin merambah kemana-mana. Bahkan jika bisa dioperasi, kemungkinan Sol sembuh sangatlah kecil. Di sisi lain, Gaby yang sedang membantu Suster Bell di bagian admin dikejutkan dengan sebuah telepon. Terdengar suara yang tak asing bagi Gaby. Dengan lirih, Gaby hanya berkata, apakah suara ini adalah ibunya? Tanpa menjawab Gaby sepatah kata pun, telepon itu langsung mati.
Gaby pun hanya bisa terisak setelah mendengar suara itu. Suara yang selama ini ia rindukan. Suara yang selama ini ia selalu nanti. Melihat Gaby seperti itu, Suster Bell hanya bisa minta maaf pada Gaby karena telah menutupi semuanya. Gabi, alam ko talaga na hindi ako dapat ang magsabi sa iyo nito kasi... Dengan sebuah kata maaf, Suster Bell mengungkapkan kebenaran. Ia bilang bahwa ini semua adalah permintaan pribadi Ibu Gaby. Entah apa yang dimaksud oleh ibunya. Yang jelas, Suster Bell tak punya hak untuk menjelaskannya. Jadi jika Gaby ingin mengetahui kebenarannya, mungkin ia bisa mengirim secarik surat ke alamat ini. Hanya ini yang Suster Bell miliki dari Ibu Gaby. Salamat. Gabi, sorry na. Naiintindihan ko. Kita kembali ke Sol. Mengetahui ia sudah tidak memiliki siapapun di sini, dan hidupnya juga tidak akan lama lagi, Sol memutuskan untuk kembali mengunjungi sang ayah. Untuk pertama, dan mungkin terakhir kalinya. Diketahui setelah kematian ibunya, sang ayah telah menikah lagi di Korea. Hal itulah yang menyebabkan Sol keras kepala dan tak ingin menemui ayahnya. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan kedatangan Gaby. Melihat Gaby yang menangis, Sol pun segera menghampiri Gaby dan bertanya, apakah Gaby menangis karena rindu dengannya? Jelas Gaby hanya menjawab bahwa Sol jangan terlalu percaya diri. Mungkin Sol terlihat tampan, tapi Gaby bilang bahwa Sol bukanlah tipenya. Mendengar itu, Sol pun hanya bisa mengiyakan dan berkata bahwa minggu depan mungkin dirinya akan pergi ke Korea dan menemui sang ayah dan keluarga barunya. Ia ingin berdamai dengan dirinya sebelum sisa waktunya habis. Dan dengan semangat, Gaby segera bilang bahwa ia ingin ikut. Tak peduli apapun jawaban Sol, Gaby ingin ikut dan menemani Sol di sisa waktunya. Ba't naman kita sasama? Para saan pa? Di ba sabi mo subukan ko? Heads, sasama mo ko. Tails, hindi. Heads. Di kita ililibre. Dan benar, Gaby pun akhirnya ikut dengan Sol. Sesampainya di bandara, Sol berkata bahwa ia belum ingin menemui sang ayah. Namun Gaby bertanya mengapa. Ya, Sol hanya jawab bahwa moodnya belum ada. Jadi daripada mereka bingung mau kemana, Sol akan menentukan tujuan mereka. Tentu dengan koin yang ada di tangannya. Kepala untuk jalan-jalan ke pusat belanja, dan ekor untuk berburu kuliner yang ada. This is how you make an adventure. Heads, taxi, tails, boss. Ang langit at lupa titingan balik sa aking mundo. Setelah seharian menyusuri indah kota Seoul, mereka berhenti di sebuah stasiun. Mereka pun segera pergi menentukan tujuan mereka berikutnya. Namun Gaby mengeluh bahwa ia lapar dan kedinginan. Ia segera minta kepada Sol untuk mencari hotel, agar mereka dapat tidur dengan nyaman. Namun Sol yang tahu bahwa mereka belum muhrim, masih saja kekeh menghubungi Namu, yang tidak kunjung mengangkat teleponnya. Karena lapar, Gaby tak peduli lagi dengan Sol, dan langsung pergi mencari Indomaret terdekat. Setelah kenyang makan Indomie, Gaby segera mengambil koin milik Sol dan bilang jika koin ini menuju kepala, maka mereka harus menginap di hotel. Jika ekor, mereka akan menunggu jawaban dari Namu selama apapun itu. Yes! Ano ba ibig sabihin? Namun sayang, di hotel itu hanya tersisa satu kamar. Dengan wajah yang agak masam, mereka berdua pun memasuki kamar bersama. Sontak Gaby menyuruh Sol untuk tidur di lantai. Secara Gaby perempuan, jadi laki-laki harus mengalah. Tapi ya Sol tidak mau mengalah dan langsung meminta Gaby melempar koinnya untuk menentukan nasib mereka berdua.
Di malam itu, mata mereka seakan tak mampu dipejamkan. Sol merasa risih dengan kehadiran Gaby. Dan Gaby pun takut jika Sol bertindak aneh-aneh kepadanya. Tapi kecurigaan itu segera cair. Setelah Gaby bertanya, kapan Sol tahu bahwa dirinya mengidap penyakit itu? Sol bilang bahwa penyakitnya disebabkan oleh trauma berat akibat kecelakaan keluarganya. Dokter bilang, benturan yang terlalu keras di kepalanya lambat laun berubah menjadi sebuah tumor yang perlahan menggerogoti hidupnya. Lagi pula, Sol tidak masalah jika hidupnya tidak akan lama. Karena sebenarnya, ia sangat rindu kepada sang ibu dan ingin segera bertemu lagi dengannya. Mendengar ucapan itu, Gaby bilang kepada Sol, mungkin Sol boleh rindu, tapi apakah sang ibu tak ingin dan tak berharap anaknya bisa bertahan dan bahkan bisa mencapai mimpinya selama ini? Sol pun hanya bisa menanggapi bahwa ia sudah lama mengubur mimpinya. Mimpi yang tinggi untuk mengarungi langit sebagai pilot. Ia rasa itu sangat mustahil untuk sekarang. Namun dengan tatapan dalam, Gaby bilang bahwa ia percaya sang ibu sangat ingin Sol kembali memiliki mimpi dan berhenti menyerah dengan hidupnya. Ia yakin ibu Sol sangat ingin melihat anaknya sukses dari atas sana. Sama seperti ucapan ayah Gaby di mimpinya dulu. Mendengar seluruh perkataan Gaby, kini Sol pun goyah. Rasa putus asa yang semula meliputi hidupnya mulai sirna dan tergantikan oleh sebuah kata baru, harapan. Ia pun lalu bertanya, apakah Gaby memiliki rasa kepadanya? Jika iya, maka Sol akan berjuang untuk kesembuhannya. Dengan malu-malu padahal mau, Gaby pun mengelak dan segera tidur saat itu juga. Alam mo ba na hindi kita ikaw ay ang gabay sa iyo pabalik. Keesokan harinya, Gaby terbangun tanpa adanya Sol di sampingnya. Ia segera keluar dari kamar dan menemui Sol di parkiran. Terlihat Namu sudah menjemput dan meminta maaf karena tak menjawab telepon mereka. Setelahnya, ia pun bertanya, mau langsung ke rumah ayah Sol atau ke tempat itu. Sol pun hanya tersenyum dan meninggalkan sebuah tanya bagi Gaby. Apa tempat itu yang dimaksud oleh mereka? Sa kagandahan, ilaw sa'kin ang langit at lupa. Ternyata tempat yang dimaksud oleh Namu adalah tempat-tempat wisata terkenal di Korea. Setelah puas berfoto ria, Sol dan Gaby pun kembali berdua. Pada waktu di hotel, Gaby sudah mengetahui apa impian dari Sol. Tak adil jika hanya Sol yang bercerita. Jadi, apa impian Gaby sampai hari ini? Gaby menjawab bahwa cita-citanya dari kecil adalah menjadi perawat. Bahkan sang kakek sudah menawarkan kepadanya. Namun Gaby tak ingin mendapat sesuatu dengan mudah. Ia percaya bahwa apapun yang didapat secara instan tidak akan bertahan lama. Jadi ia akan berusaha sebaik mungkin demi bisa mengejar cita-cita dan impiannya itu. Lalu di pemberhentian berikutnya adalah gembok cinta Menara Namsan. Terlihat ribuan gembok terpasang sepanjang jalan. Namun menjelaskan bahwa makna dari gembok-gembok ini adalah harapan dua insan yang ingin bersama selamanya. Di tengah penjelasannya, tiba-tiba Namu malah sakit perut dan langsung pamit kepada Sol dan Gaby. Di sana mereka kembali berdua. Namun kini, semburat jingga matahari seakan mendalamkan momen itu, di mana Sol berkata, apakah dirinya boleh mencium Gaby? Detak dan debar jantung Gaby pun semakin tak tertahankan. Sol pun lalu melempar koinnya dan bilang, jika hasilnya kepala, maka akan kucium. Jika ekor, ya mungkin lain kali. Dan sayangnya, koin tersebut menunjukkan ekor, yang berarti ciuman manis mereka harus tertahan untuk lain kali.
Namun hal itu dikuatkan oleh Sol yang berkata bahwa ia memang belum siap untuk melakukannya. Ia tak mau mencium wanita yang ia cintai. Sedangkan wanita itu belum memiliki rasa yang dalam kepadanya. Sembari tersenyum, Sol pun mengajak Gaby untuk mencari Namu dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah usai dan lelah dengan perjalanan panjang mereka hari ini, Namu mengajak Sol dan Gaby untuk menginap di rumahnya. Di sana Namu juga menyuguhkan berbagai masakan khas Korea. Tak lupa setelahnya, Gaby pun mulai mencatat seluruh perjalanan mereka hari ini di sticky note miliknya. Dengan dibantu Sol, momen demi momen terekam manis di dalam catatan itu. Tak terasa, mereka berdua kembali terpaku pada titik yang sama. Lalu Sol kembali bertanya, apakah Gaby sudah memiliki rasa? Dan dengan sebuah tatapan mesra, Gaby menjawab bahwa mungkin ia akan menjawabnya saat Sol telah bertemu dengan ayahnya. Or wrong to be forced to happen. Esok harinya, Sol memantapkan diri untuk menemui ayahnya. Di sana tampak raut wajah yang sinis Sol berikan kepada ayah dan juga ibu barunya. Hal itu dipahami dengan jelas oleh ibu barunya. Dan langsung memberikan waktu untuknya dan juga sang ayah berbincang saat itu juga. Di sana, sang ayah langsung menyampaikan maaf sedalam-dalamnya kepada Sol. Seraya memberikan sebuah brosur sekolah pilot. Ayahnya bilang bahwa ia masih ingat tentang impian Sol selama ini. Ayahnya juga bilang bahwa ia akan mengusahakan segala hal demi kesembuhan Sol. Dan setelah itu, sang ayah hanya meminta agar Sol tetap bertahan dan mewujudkan mimpinya selama ini. Air mata Sol pecah saat itu juga. Sang ayah yang ia kira tidak peduli dengannya, ternyata masih menyimpan cinta yang besar untuknya. Ayah, maafkan diriku. Selama ini aku terlalu bencimu karena keegoisanku, ucap Sol kepada ayahnya. Dan mendengar rintihan anak tercintanya, air mata sang ayah ikut luluh dan membasahi pipinya. Di momen itu, ucap maaf dari anak dan ayah yang telah lama terpisah menggema di relung hati dan jiwa mereka berdua. Nagluto ako para sa'yo. Recipe ni Mama. Namun, di balik tawa ceria seseorang, tersimpan sejuta duka di dalamnya. Di sana mereka berdua berpamitan kepada Namu dan mengucapkan rasa terima kasih mereka yang terdalam. Saat menunggu penerbangan mereka, Sol bertanya, mengapa Gaby meneteskan air mata? Seraya bersimpu pada pundak Sol saat itu, Gaby bilang bahwa ia punya sebuah rahasia. Dan mungkin akan ia beritahu setelah mereka sampai di negaranya. Singkat cerita, mereka pun telah kembali. Namun hari itu, kedamaian Gaby seketika terusik. Saat seorang wanita datang menghampirinya dan bilang bahwa ia adalah ibunya. Gaby yang mendengar itu segera terpancing amarahnya dan bilang bahwa ibu macam apa yang tega menelantarkan anaknya di tempat ini. Bahkan membiarkan orang lain mengurus serta merawatnya hingga dewasa. Ibu Gaby hanya bisa diam dan meminta maaf kepadanya. Suster Bell yang melihat itu segera memanggil kakeknya untuk menengahi. Namun Gaby masih tak terima dengan kehadiran ibunya. Ia pun meminta maaf kepada sang kakek dan bilang bahwa ia butuh waktu untuk sendiri. Gaby pun segera pergi keluar dari sana. Namun tiba-tiba sayang, Gaby harus mengalami sebuah kecelakaan. Suster Bell berkata bahwa kondisi Gaby sedang kritis. Dan juga, penyakit yang selama ini ia derita bertambah semakin parah. Suster Bell bilang bahwa Gaby adalah mantan pasien tumor seperti Sol. Namun setelah berhasil operasi, terjadi komplikasi di otaknya yang menyebabkan Gaby mengidap Alzheimer.
Dan penyakit itu semakin parah akibat kecelakaan tempo hari. Dan mungkin sebagian ingatan Gaby telah terhapus dari hidupnya saat ini. Termasuk Sol. Sol pun lalu pergi ke kamar Gaby. Di sana, ia menyaksikan ratusan catatan yang tertempel di dinding kamar. Ia pun mulai membacanya satu persatu. Dan semua itu adalah kenangan Gaby setiap harinya. Ia terkejut dan ia tidak menyangka orang yang selama ini mendukungnya, menyemangatinya, dan bahkan telah mengambil hatinya, juga sedang berjuang melawan penyakitnya. Mungkin Sol paham mengapa Gaby tak langsung menjawab ungkapan cintanya saat itu. Dia juga paham mengapa Gaby saat ingin Sol melawan penyakit dan berhenti menyerah dengan takdir. Seluruh bayang dari senyum Gaby tak mungkin bisa Sol lupakan selamanya. Dan oleh karena itu, demi kedamaian dan kebahagiaan wanita yang ia kasihi, Sol pun membuang satu persatu catatan yang berisi kenangan mereka berdua. Dan berjanji bahwa dirinya akan sembuh dan mengejar cita-citanya. Lima tahun pun berlalu setelah kejadian itu. Kini ia telah berhasil mencapai mimpinya menjadi seorang perawat. Dan juga Gaby mulai sembuh dari semua penyakitnya. Serta satu persatu ingatannya mulai kembali. Namun ia masih merasa ada satu ingatan penting di hidupnya yang benar-benar ia ingin ingat saat ini. Setiap harinya setelah selesai bekerja, Gaby selalu meluangkan waktu untuk menikmati suasana di pinggir danau. Danau tempat di mana dirinya dan Sol dahulu memutuskan untuk mengukir kenangan indah bersama. Dan benar saja, pada suatu hari saat ia datang ke danau itu, sebuah motor terparkir kurang rapi dengan topi pilot di atasnya. Dan dengan membawa secari kertas catatan yang selalu ia simpan, Gaby mendekati pria tersebut. Sebuah kalimat tanya, "Apakah kau mengingatku?" terlontar dari mulut Sol saat itu. Dengan senyum manis, Gaby semakin mendekat dan bertanya, apakah Sol masih memiliki rasa kepadanya? Dan sepertinya Sol masihlah pria yang sama. Seraya mengeluarkan koin, Sol bilang bahwa jawabannya akan ditentukan oleh koin ini. Tails, no. Sebuah film hangat dari tanah Filipina yang berjudul The Chance Are You and I. Iya, mengingatkan Lek Bagong saat masih muda. Katanya sih mirip sama Sol. Kan saya sudah bilang, gue saya dengerin. Yang paling bener tabraknya. Wajah Sigma dan gaya cool ala anak muda pada umumnya. Katanya sih gitu. Kalau saya sih ya nggak percaya. Tapi terlepas dari imajinasi Lek Bagong yang makin kemana-mana, beliau menitipkan sebuah kata-kata yang bisa ia ambil dari film ini. Cinta terkadang lucu. Setiap hal rumit menjadi mudah, dan hal mudah malah menjadi rumit. Namun asalkan kamu tahu bahwa adanya cinta, hidup kita menjadi lebih berwarna. Saya Gogon dan segenap tim Pusra Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah nonton film ini sampai habis. Terus juga terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan juga membantu Lek Bagong untuk membuka franchise ayam geprek. Katanya sih gitu. Saya sih setuju. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menitipkan satu patah kata lagi. Kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, gak ada salahnya buat ambil waktu buat diri kalian. Duduk, yang tenang, gitu. Gak usah buru-buru, gak ada yang ngajak kamu ke susu. Tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.